virus atau bakteri-bakteri yang dibuat sedemikian rupa untuk mengalahkan pihak yang dianggap lawan. Nah, untuk kita sebagai orang Nusantara, khususnya etnis Jawa, mohon maaf, khususnya etnis Jawa, itu sebenarnya manusia yang tidak pernah kaget dalam hal seperti ini. Nah, selembut-lembutnya virus, selembut-lembutnya bakteri, masih lembut yang namanya pasti yang punya pandangan yang sekiranya urgent untuk disampaikan kepada kita apa yang harus kita lakukan sebagai manusia Nusantara, khususnya sebagai orang Jawa. Mohon direspon yang jadi. Oke, terima kasih dan selamat berjumpa kembali rekan-rekan seluruh Nusantara berkaitan dengan fenomena yang akhir-akhir ini menggelisahkan masyarakat secara umum. Kakek tidak pernah terkejut ya, karena apa? Karena tahun 2008 saya pernah menulis bahwa manusia di dunia ini akan hanya disisakan 28,3% ya, oleh karena bencana alam, karena penyakit, karena perang dan lain sebagainya. Apakah kira-kira perang dalam arti yang frontal seperti bedil-bedilan itu ada? Itu termasuk teori kuno. Sekarang tuh eranya sudah era baru, era digitalisasi. Mungkin saya pakai istilah mungkin ini adalah perang era modern di mana sudah menggunakan semacam virus atau bakteri-bakteri yang dibuat sedemikian rupa untuk mengalahkan pihak yang dianggap lawan. Nah, untuk kita sebagai orang Nusantara, khususnya etnis Jawa, mohon maaf, khususnya etnis Jawa, itu sebenarnya manusia yang tidak pernah kaget dalam hal seperti ini. Nah, selembut-lembutnya virus, selembut-lembutnya bakteri, masih lembut yang namanya istilah Tuhan itu sendiri. Lah, lawannya siapa? Yanya Tuhan itu sendiri. Leluhur kita menggambarkan seperti apa? Leluhur kita menggambarkan seperti pada waktu perang Mahabharata, di mana Prabu Salyapati sebagai senopati Astina melawan Pandhawa yang hanya 5, ternyata yang menang Pandhawa. Kemenangan Pandhawa itu kuncinya pada apa? Ternyata pada Prabu Puntadewa, Raja Pandhawa, Raja Amarta ya, seorang raja yang sangat lugu dan sederhana. Pakaiannya tidak bermacam-macam corak seperti kakek ini, sangat sederhana sekali, hanya pakai gelung, pakai gini, karena ini aja enggak pakai kelat bau ya, cincin juga enggak pakai, melambangkan bahwa hidup itu adalah dinamika dari karakter si jiwa itu sendiri. Yang membuat gelisah, membuat bingung adalah jiwanya. Kenapa jiwanya gelisah dan bingung? Karena selama ini kita belum menyentuh, tidak paham tentang peranan Tuhan itu sendiri. Ini yang penting ya. Karena selama ini kita tidak menyentuh kepahaman tentang Tuhan itu sendiri. Umumnya sudah ribuan tahun, ratusan atau ribuan tahun dikayalkan bahwa Tuhan itu ada non jauh di atas sana. Itu satu kesalahan yang besar, satu kesalahan yang sangat fatal, turun-temurun kepada anak cucu kita. Padahal menurut kitab Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran, kalau Al-Quran misalnya qalbu mu'min baitullah, hati yang suci dampar singgasananya Allah. Nah, Allah itu bersinggasana di sini, artinya Tuhan itu bersinar pada yang makhluk yang namanya manusia itu sendiri. Jadi kalau kita itu sudah pasrah, kita hening, kita tetap tidak melakukan sesuatu hal yang keliru,
atau saya tidak ada istilah surga neraka, bagi saya tidak ada. Di dunia itu yang ada adalah benar dan tidak, ya, bukan salah dan baik dan benar, bukan. Saya pakai istilah benar dan tidak. Benar itu makan itu penting, tapi kalau makan keterlaluan, ya, nasi keterlaluan bisa sakit kolesterol, bisa sakit ini dan lain sebagainya, ya, itu istilahnya. Jadi intinya Mas Hendra, bahwa selama ini kita harus kembali pelan-pelan karena sudah terlanjur menggelembung kekeliruan ini menjadi kurikulum anak sekolah juga, ya. Makanya pelan-pelan kita dimulai dari pribadi kita masing-masing. Ayo mulai mengenal sosok Tuhan yang sebenarnya bersinar pada tubuh kita. Dalam kondisi yang sudah semakin gawat seperti ini, apakah kemudian ketidakpedulian kita terhadap para leluhur-leluhur, makam-makam keramat itu juga sebenarnya memiliki sebuah kontribusi terhadap maraknya kemudian penyakit dan masalah yang menimpa bangsa kita? Waduh, ini sing pinter itu yang tanya ini sebenarnya. Saya cuma mencoba untuk menjawab saja, ya. Ini ada satu daerah kelihatannya sama di mana-mana. Daerah-daerah yang dulu oleh leluhur itu dinamakan A misalnya, setelah masuk ke Mataram Baru ini berubah menjadi B atau AB atau ABC gitu. Kelihatannya hanya untuk supaya anak cucu negeri ini lupa terhadap leluhurnya. Contoh, di Blitar, Kecamatan Kanigoro itu ada desa yang namanya Kapulungan. Kapulungan itu berubah menjadi Papungan. Di selatannya di sana ada desa namanya Gaprang. Di Gaprang itu ada candi dua, kira-kira tingginya 3 meter, laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita itu sangat vulgar, sangat vulgar sekali. Sayang agak rusak sedikit, kira-kira tahun 65 itu banyak yang diwecoi orang gitu. Menurut saya ceritakan supaya cucu jelas ini. Yang laki itu ngangkat ini ya, ngangkat lakinya sampai ke hidung sini, ya. Yang putih juga di depannya sangat vulgar sekali. Artinya pada waktu itu leluhur kita itu sudah menganggap bahwa hubungan antara wanita dan laki-laki adalah sangat misteri dan sakral sekali, karena nanti akan melahirkan manusia-manusia turun-temurun. Lah, itu di desa Gaprang itu masih ada, dan itu kalau saya lihat ini ya, kalau dengan tulisan prasasti mungkin tahunnya mungkin lain ya, tapi kalau saya cermati itu kelihatannya itu dibuat, waduh, ribuan tahun, mungkin sebelum Masehi mungkin itu ya. Jadi sebelum Masehi leluhur kita si Jawa ini sudah bisa membuat satu gambaran supaya perkawinan itu dianggap yang sakral dan serius, itu karena akan menurunkan manusia-manusia yang banyak. Nah, di desa Papungan juga itu ada sumber yang namanya sumber Cangkring. Dari rumah saya itu kira-kira di tengah sawah agak ke utara gitu, selatannya utaranya desa Tegarrejo, selatannya desa Garum, bukan Garum, apa ya, Benci apa itu, pokoknya utaranya di situ ya. Di situ itu ada gamelan. Kalau Anda pernah melihat pagelaran wayang kulit tentang gamelan Lokononto, gamelannya para dewa, ternyata di situ. Karena apa? Setiap malam kita selalu mendengar orang uyon-uyon, orang gamelan yang macam-macam, cuma suara sinden tidak ada. Suara gamelan sudah persis gitu. Padahal pada waktu itu belum musim listrik, tidak ada listrik rumah saya itu. Jadi orang nyetel tape itu tidak ada. Waktu itu saya masih kecil kok. Nah, ternyata dari Cangkring itulah
ada segerombolan gamelan lengkap, selindro, perumbu gitu. Nah, kalau desa itu mau pinjam gamelan untuk bersih desa, misalnya bersih desanya besok gitu, malam nanti itu sudah datang ke sana bawa sesaji bunga sama apa gitu, kesenangannya yang sana gitu ya. Badhe nyuwun ngapil gamelan yang benjing putu-putu wayah badhe bersih dusun gitu ya. Besok pagi itu gamelan tuh lengkap, di kiri kanan tuh lengkap, terus dipinjam, kalau sudah dikembalikan lagi. Nah, pada waktu meminjam itu ada syaratnya. Syaratnya adalah tidak boleh diganti apapun, pakunya tidak boleh diganti, bumbung-bumbungnya tidak boleh diganti, terus tali-talinya itu tidak boleh diganti. Saya masih ingat pada waktu itu saya umur 3-4 tahun. Bersih desa itu yang dalang itu adalah Pak D saya, namanya Darsono, Sayem Sudarsono gitu namanya itu ya. Dalang, terus tukang gongnya itu namanya kembar, Dugel dan Tumper itu namanya itu. Terus begitu melihat talinya gong itu gantung kawir-kawir kiri, takut, waduh ini nanti kalau dipukul tohuang guang gitu, geweger gitu ya. Akhirnya diganti talinya itu, diganti, sampai sekarang dipinjam tidak ada, suara pun tidak ada. Nah, dalam hal ini saya ingin memberitahukan kepada adik-adik, kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada siapa saja, jangan mengabaikan warisan-warisan leluhur yang bentuknya apapun, meskipun itu berbentuk sumber atau pohon atau apa, karena itu merupakan fondamen dasar kepribadian kita untuk menjaga. Karena tugas Pulau Jawa itu, maaf loh, lain, bukan suku Semeru. Tugas Pulau Jawa itu untuk membuat perdamaian dunia, hamemayu hayu ing bawono. Kalau di luar tadi itu ada perang yang tipe 2, tipe 3, tipe 4, itu karena mereka itu sudah menganut suatu sistem sekuler dan ateis ya. Sekuler itu adalah di sana ada gereja, di sana ada masjid, di sana ada pura, di sana ada ini, tapi politiknya adalah sekuler, artinya materialistis. Maka dari itu blok barat itu negaranya berbentuk nasional yang kapitalistis ya. Karena nasionalisme di dunia itu banyak nasionalisme ya, di Afrika ada nasionalisme, di utara ada nasionalisme, di barat ada nasionalisme. Nah, tetapi di Jawa itu, di Indonesia juga nasionalisme, tapi nasionalisme yang humanity. Oleh karena itu oleh Bung Karno itu diringkas menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial.